Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kepala UPTS Negeri Kaligambir 2 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, selawat serta salam selalu berlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, di pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut saya yang saya dapatkan dari PKT PJOK, di mana rencana tindak lanjut ini nanti akan menampilkan program pengembangan kompetensi guru PKT PJOK, yaitu dengan judul olahraga tradisional Gubag Sodor atau Galahadang untuk membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model. Jadi nanti kita atau saya akan menyelenggarakan olahraga tradisional Gubag Sodor dengan pembelajaran sport education model. Sport education model itu nantinya seperti kita membuat kompetisi atau membuat lomba. Di situ nanti ada panitianya, ada timnya yang bermain, lalu ada dokumentasi, ada juga pelatih, ada juga wasit. Jadi sport education model itu hampir sama dengan kita membuat kompetisi atau lomba yang nantinya di dalamnya yang akan menjadi panitia, misalkan anak-anak kelas 6 itu juga bisa seperti itu. Lanjut, latar belakangnya peserta didik kita saat ini disebut dengan generasi Gen Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet dan dikhawatirkan nilai-nilai tradisi asing akan mudah masuk menggantikan nilai tradisi lokal yang itu. Peserta didik kita ketika bermain tidak menekankan pada aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembangnya, akan tetapi peserta didik lebih banyak bermain game online sehingga memperlambat tumbuh kembangnya. Pejas Orkes hadir sebagai salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dengan ini saya selaku guru Pejas Orkes mengangkat tema olahraga tradisional Hadang Membangun atau Gubag Sodor karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model sebagai salah satu materi yang mengajarkan nilai-nilai karakteristik karakter seperti sportivitas, kerjasama tim, disiplin, dan respek terhadap lawan maupun teman setim, sehingga permainan ini sangat relevan dengan pembentukan karakter generasi. Selanjutnya, tujuannya olahraga tradisional Gubag Sodor atau Galahadang membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model. Olahraga tradisional memiliki tujuan. Galahadang atau Gubag Sodor sebagai olahraga tradisional memiliki akar yang dalam budaya dan sejarah Indonesia. Olahraga ini tidak hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur seperti kerjasama. Galahadang umumnya dimainkan secara berkelompok, menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong. Disiplin, aturan permainan yang jelas menuntut disiplin dan kepatuhan. Sportivitas, menang dan kalah adalah hal biasa dalam olahraga, namun semangat sportivitas harus tetap dijunjung tinggi. Ketahanan, Galahadang membutuhkan stamina dan kekuatan fisik yang baik, melatih ketahanan tubuh. Selanjutnya, membangun karakter bangsa memiliki tujuan mengangkat Galahadang atau Gubag Sodor sebagai tema untuk membangun karakter bangsa memiliki relevansi yang sangat tinggi. Melalui olahraga ini, generasi muda dapat menghubungkan dengan akar budaya, mengenal dan melestarikan
warisan budaya bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kegiatan yang berakar pada budaya lokal, membentuk karakter yang tangguh melalui tantangan fisik dan mental dalam permainan, menjadi generasi yang berkualitas dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern. Pembelajaran sport education model atau SED memiliki arti dan tujuan. Model pembelajaran olahraga atau SED adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan olahraga ke dalam kurikulum sekolah dengan tujuan mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, dan sosial siswa secara holistik. SED tidak hanya sekedar mengajarkan teknik olahraga, tetapi juga menampilkan nilai-nilai penting seperti kerjasama tim, sportivitas, disiplin, dan tanggung jawab. Karakteristik utama SED fokus pada pengalaman. Siswa secara aktif terlibat dalam berbagai pengalaman olahraga, baik sebagai panitia, penyelenggara event, pemain, pelatih, wasit maupun penonton. Konteks yang nyata, pembelajaran olahraga dilakukan dalam konteks yang nyata, seperti kompetisi, latihan, dan analisis pertandingan. Berbasis tim, saya menekankan pada pentingnya kerjasama tim dan saling mendukung. Pembelajaran seumur hidup, saya bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang dapat mereka gunakan sepanjang hidup. Integrasi dengan mata pelajaran lain, saya dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran lain seperti matematika, sains, bahasa, dan sejarah. Jadi nantinya kita akan mengadakan kompetisi yang diikuti misalkan mulai kelas 1 sampai kelas 6. Setiap kelas nanti membentuk tim bubar sodor. Nanti dalam kepanitiaan kita bisa dibantu oleh siswa kita mungkin yang kelas atas sebagai panitia. Lalu siswa yang bisa bermain secara baik dalam bubar sodor kita jadikan pemainnya. Lalu siswa yang bisa wasit bisa kita jadikan wasit, dan mungkin siswa yang kurang mampu bisa kita jadikan penonton atau supporter kelas masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, capaian yang diharapkan: 1. Pengenalan aktivitas untuk membantu peserta didik dapat terlibat aktif eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik proyek. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Yang terakhir, akhir proyek, aktivitas untuk mereview pengalaman permainan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah atau KBS. Program yang dibuat merupakan kegiatan co-kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional, gelanggang atau bubar sodor. Murid yang terlibat kelas 3, 4, 5, dan 6, baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab nanti Bapak Kepala Sekolah. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas belajar guru gemilang yang sudah kita bentuk beberapa bulan lalu, yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel lainnya di sekolah kita atau sekolah saya. Selanjutnya, aset yang dimiliki sekolah: 1. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. 2. Murid dari masing-masing kelas siap akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, maupun penonton. 3. Sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. 4. Sekolah berdampingan dengan desa yang siap hadir membantu kegiatan sekolah. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan dengan umpan balik dari peserta didik, dokumentasi proses kegiatan peserta didik berupa video atau foto, refleksi dari kegiatan yang telah dilaksanakan dari guru dan peserta didik. Selanjutnya, tantangan yang terjadi atau dihadapi biasanya kalau di luar kelas itu cuaca hujan atau panas terik. 2. Keterlibatan waktu, yaitu kegiatan yang dilaksanakan bentrok dengan kegiatan lainnya. 3. Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.
Selanjutnya timeline atau waktunya akan dilaksanakan di bulan Desember 2024. Terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait spot education model yang dalam judulnya saya akan mengangkat perubahan disorder. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua. Nanti dalam pelaksanaannya untuk guru kelas saya harapkan dapat mengambil kelasnya masing-masing. Begitu deh Bapak Ibu. Nah, untuk itu mungkin cukup dari saya terkait dengan support education model. Mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ada kesalahan yang sengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.